teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama aku Maria Alvina Putri Taufan dengan NIM 231414019 akan mempresentasikan kata-kata tidak baku yang selalu diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ayo kita mengenal apa itu kata tidak baku. Kata tidak baku ialah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Arti lainnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita jadi lebih mudah dalam berkomunikasi. Nah, apa aja sih kata-kata tidak baku yang sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk simak video berikut. Oke, di sini saya sudah mengambil 10 kata tidak baku yang menurut saya banyak banget orang yang mengucapkannya, tapi bukan kata baku, melainkan kata tidak baku. Untuk yang pertama, bus. Apa itu bus? Bus adalah kendaraan darat yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang. Nah, di sini banyak orang yang pengejaannya salah dalam mengatakan bus. Biasanya ejaan tidak bakunya adalah bis. Kata tidak baku yang kedua yaitu cabai. Bagi yang suka banget sama hal-hal yang pedas-pedas, pasti makannya ya cabai lah. Apalagi ya. Nah, apa itu cabai? Cabai adalah tanaman pedu yang buahnya berbentuk bulat, panjang, dan ujung meruncing. Apabila sudah tua berwarna merah kecoklatan atau hijau tua, itu berisi banyak biji pedas rasanya. Di sini, untuk ejaan tidak bakunya, kebanyakan orang akan mengatakannya cabai ya. Ya, saya sendiri juga kalau bilang cabai bukan cabai ya, karena biasanya pada penyebutannya cabai ya, bukan cabai. Untuk kata tidak baku yang ketiga yaitu ballpoint. Nah, ballpoint adalah pena yang bermata bulat atau tumpul yang dilengkapi dengan tinta kental dalam tabung. Nah, ballpoint itu kata tidak bakunya ballpen. Ini enggak hanya orang-orang sekitar, saya juga selalu mengatakan ballpoint itu ballpen ya, karena untuk komunikasi sehari-hari jadinya kita bilangnya ballpen bukan ballpoint ya. Salah, harusnya ballpoint untuk kata bakunya. Yang keempat, deterjen. Nah, deterjen itu bahan pembersih pakaian, itu yang seperti sabun, tidak dibuat dari lemak atau soda, dan berupa tepung atau cairan. Nah, di sini deterjen punya saya. Lihat apa ada yang salah, ternyata kata bakunya itu deterjen pakai K bukan C, sehingga kata tidak baku dari detergen adalah deterjen. Lalu untuk yang kelima ada fotokopi. Nah, di sini banyak banget orang, apalagi saya juga selalu salah jika membaca di plang-plang yang ada atau spanduk di jalan-jalan ya, karena kebanyakan menggunakan kata tidak baku. Nah, fotokopi itu adalah hasil reproduksi atau penggandaan fotografis terhadap barang cetakan atau tulisan. Nah, yang benar itu fotokopi pakai K, bukan fotokopi ya. Nah, kata tidak bakunya itu fotokopi. Jadi dipisah foto, kopi, dan itu nggak pakai K melainkan C. Yang keenam ada kwitansi, yaitu bukti transaksi keuangan dalam kegiatan ekonomi berbentuk selembar kertas dengan materai yang dijamin oleh hukum. Nah, di sini kebanyakan orang-orang lebih ke kwitansi, kata tidak bakunya ya, pakai W bukan O. Yang benar itu kata bakunya adalah kwitansi, tidak menggunakan W. Yang ketujuh yaitu nasihat, yaitu ajaran atau pelajaran baik, anjuran yang baik juga. Nah, sini kata tidak bakunya adalah nasihat. Jadi yang benar itu menggunakan I bukan E. Lalu yang kedelapan, saus. Saus itu kuah yang kental berisi bumbu bahan tertentu untuk sebagai penyedap. Nah, di sini kebanyakan orang-orang bilangnya saus, bukan saus ya. Kebanyakan pakainya saus. Lalu yang kesembilan ada satai. Satai adalah irisan daging kecil-kecil yang ditusuk dan dipanggang lalu diberi bumbu kacang atau kecap. Nah, di sini kebanyakan kita pengucapan tidak bakunya itu adalah sate.
bukan satai ya. Seharusnya satai, tapi kitanya menggunakan kata tidak baku, yaitu sate. Seharusnya satai. Nah, untuk yang terakhir 10 yaitu praktik. Praktik yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Di sini kebanyakan di daerah-daerah apotek itu menggunakan katanya itu bukan praktik tapi praktek. Jadi yang benar itu praktik ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah 10 kata tidak baku yang selalu kita ucapkan atau sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Tapi, bukan berarti kita harus menggunakan kata baku. Kita bisa menggunakan kata tidak baku untuk bisa berkomunikasi dengan mudah dengan orang lain. Jadi, tidak ada peraturan di mana kita tidak boleh menggunakan kata tidak baku. Jadi, tidak apa-apa menggunakan kata tidak baku, asalkan tahu sebenarnya kata baku dari semua kata-kata itu tuh apa yang benar. Oke? Nah, sekian hasil dari presentasi saya. Saya Maria Alvina. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.